Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Ekaristi dan melanjutkan novena kita kepada Roh Kudus di hari yang kelima ini. Kita mohon agar Roh Kudus menaungi kita, memampukan kita mempermuliakan Yesus di dalam seluruh hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, dalam kata perpisahannya, Yesus mengajak kita untuk menekuni tugas perutusan kita dengan setia. Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat cemerlang. Ia melaksanakan tugas itu dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang akan kita dengarkan dalam bacaan pertama. Kita hendaknya menempatkan kemuliaan Allah dan kemuliaan Yesus Putranya di tengah dunia. Atas kelalaian dan ketakmerayaan kita sebagai manusia, marilah saudara-saudari terkasih, kita hening sejenak, kita memohon belas kasih Allah agar kita pantas dan layak merayakan perayaan Ekaristi yang kudus ini. Saya mengadu kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Rahim, semoga Roh Kudus turun atas kami dan tinggal dalam diri kami, sehingga kami menjadi kenisa kemuliaan-Nya. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Paulus menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah Paulus kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih. Aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hujan yang melimpah engkau seramkan, ya Allah. Tanah milikmu yang gersang kau pulihkan, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dialah kebaikan, engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung beban kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhan memberi keluputan dari maut. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah." Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, hidup kekal adalah anugerah Tuhan atas manusia oleh karena belas kasih Allah. Dan di dalam iman, manusia telah berusaha menghasilkan buah berhikmat. Kualitas hidup umat beriman memberikan jaminan hidup kekal. Hal ini tidak mudah. Tuhan Yesus tahu bahwa para muridnya pun mengalami hal yang sama.
dunia selalu menampilkan dua sisi berbeda antara kejahatan dan kebaikan, ketegunan dan kemalasan, kerendahan hati dan kesombongan, kemiskinan dan kekayaan, keberhasilan dan kegagalan, dan seterusnya. Menjadi baik, tekun, rendah hati, miskin, biasanya tidak populer. Orang cenderung memilih hal-hal yang menyenangkan atau mendatangkan kepuasan batin karena keinginan atau kebutuhan tercapai. Meskipun demikian, hal-hal mulia itu pada akhirnya toh dirindukan dan menjadi solusi atau strategi manusia menggapai surga setelah melewati proses pertobatan dan penyesalan. Saudara dan saudari terkasih, kita harus jujur pada diri sendiri, lebih-lebih jujur kepada Tuhan tentang keadaan kita. Saat ini sungguh kita terhimpit dan seakan-akan disiksa dengan pandemi COVID-19 ini. Kita takut terjangkit, kita mencemaskan pekerjaan, mencemaskan pendidikan anak-anak. Relasi sosial berubah bentuk. Salaman menjadi say hello jarak jauh atau say hello via online. Kehidupan sungguh berubah. Kata orang, kita akan memasuki sebuah peradaban yang baru, kehidupan normal yang baru. Saudara, saudari terkasih, bagaimanapun situasi yang kita alami, dalam keadaan apapun, kita masih tetap anak-anak Allah, murid-murid Yesus yang dikasihinya. Ini pilihan terbaik dan menjadi kesempatan terbaik untuk terbuka pada rahmat Allah. Sebagai anak dan sebagai murid, apakah Bapa dan Sang Guru akan meninggalkan kita? Tidak. Allah adalah Bapa dan Guru yang baik, tidak akan meninggalkan kita asalkan kita mau datang kepada-Nya. Ia tidak akan memberikan batu saat anak-anaknya meminta roti, atau ular saat anak-anaknya meminta ikan, atau cambuk saat anak-anaknya meminta ilmu. Tuhan Yesus menyertaimu, saudara-saudari yang terkasih. Ia telah berdoa bagimu, bagiku, dan bagi kita semua, agar seperti Paulus kita setia melaksanakan tugas kita, karya kita, seberat apapun tugas perutusan, situasi hidup yang kita alami, kita tetap setia. Yesus, Tuhan kita, telah berdoa bagi pemeliharaan hidup kita. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepada-Ku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Satu hal yang perlu kita hidupi di masa yang sulit.
permuliakanlah Yesus dalam kata, dalam perbuatan, dalam peristiwa hidup kita. Rahmat Allah menolong kita semua. Saudara-saudari terkasih, umat Allah yang dikasihi Tuhan, marilah kita melanjutkan novena kita kepada Roh Kudus di hari yang kelima ini. Mari siapkan hatimu, memohon penerangan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena Roh Kudus yang telah Kau curahkan ke dalam hati kami. Kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi bait kehadiran sendiri. Dan bersama Dia pula kami telah Kau lahirkan kembali menjadi anak-anak-Mu. Dialah penghibur dan penolong yang Kau utus dalam nama Kristus. Dialah roh kebenaran yang memimpin kami kepada seluruh kebenaran. Semoga Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan mengingatkan kami akan sabda yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kami selalu dituntun oleh sabdanya. Melalui Roh Kudus-Mu ini, sudilah Engkau membimbing gereja-Mu, para pemimpin dan pembantu-pembantunya, dan berilah mereka kebijaksanaan sejati. Semoga karena bimbingannya kami semua boleh menikmati buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Melalui Roh Kudus-Mu pula, sudilah Engkau membimbing umat-Mu untuk peka dan setia kepada kehendak-Mu, untuk tetap tabah dalam penderitaan, berani menjadi saksi Putra-Mu, berani menjadi pelayan sesama, dan menjadi terang serta garam dunia. Semoga Roh Kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan rahmat, serta menuntun kami dengan cermat dan teguh. Semoga Ia menjadi daya ilahi di dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat, dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mohon tujuh karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui
bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Datanglah ya Rabbus, penuhilah hati umat dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati orang beriman dengan pencerahan Roh Kudus. Berilah agar dengan berkat Roh Kudus ini kami dapat mengerti apa yang benar dan senantiasa memperoleh penghiburan dan pertolongan karenanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudari terkasih, kita membawa serta doa-doa kita, teristimewa novena kita kepada Roh Kudus di hari yang kelima ini, kita satukan di dalam persembahan roti dan anggur, liturgi Ekaristi. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, terimalah doa dan persembahan kami. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami akhirnya beralih kepada kemuliaan di surga
demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada masa ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Sebab telah binasalah kekuasaan dosa yang dulu berjaya, dan telah dipukarlah seluruh alam yang dulu rusak. Dalam Dia pula hidup kami yang merana mendapat makna dan kekuatan baru. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermada memuliakan keagungan-Mu yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius Mendaki, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya,
tetapi berserulah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Roh Kudus yang akan diutus Bapa demi namaku akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Putra-Mu meminta kami merayakan ibadat ini untuk mengenangkan Dia. Kami telah ikut serta dalam kurbannya dan mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mengobarkan cinta kasih kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari terkasih dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Bapa dan Putera dan
Misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah pergi, kita diutus. Amin.